Hello, hello, can you hear me? Oke, oke, kita lanjut di modul 4. Kita masuk ke materi gambar. Baik, kita langsung saja. Oke, berkaitan dengan gambar kita coba bacakan atau melihat beberapa poin berkaitan dengan pedoman pembuatan gambar. Jadi istilah gambar mencakup gambar, ilustrasi, grafik, diagram, denah, peta, bagan, monogram, diagram alir, dan foto atau potret. Oke, gambar yang dibuat tentu saja kita berharap berkualitas. Biasanya bisa dilihat dari kualitas kejelasan huruf, angka, tanda baca pada gambar harus ya bisa dilihat dengan baik. Baik pada saat mungkin dilihat di dalam soft file atau dalam percetakan atau setelah dicetak dalam hard file. Kemudian gambar diletakkan simetris di tengah-tengah di antara batas kertas yang akan dicetak, atau kalau dalam soft file berada di tengah-tengah dari margin kertas ukuran kita yang sudah ditentukan berdasarkan format. Kemudian judul gambar harus sama dengan judul gambar yang tercantum pada halaman daftar gambar. Jadi nanti ada sinkronisasi antara gambar yang ada di dalam naskah teks dengan judul gambar dalam daftar gambar. Baik, beberapa poin lagi berkaitan dengan ini. Jadi setiap gambar dalam naskah itu diberi nomor yang terdiri dari dua jenis angka yang dipisahkan titiknya. Ada angka Romawi, kurang lebih seperti ini untuk angka Romawi, untuk menunjukkan bab pada gambar tersebut. Jadi bab berapa, misalkan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Dan yang kedua itu adalah angka Arab, kurang lebih angka yang biasa kita pakai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya untuk menunjukkan urutan gambar dalam bab tersebut. Selanjutnya judul gambar ditulis sebagaimana aturan penulisan kalimat dalam naskah. Jadi ada huruf besar, diakhiri titik, dan seterusnya. Itu sama seperti, mirip seperti di naskah, tetapi ini dituliskan untuk judul gambar di bawah atau caption dari gambar tersebut. Oke, nanti kita coba lihat beberapa contohnya. Kita masih punya beberapa poin lagi di slide berikutnya. Oke, gambar yang dikutip dari sumber lain dijelaskan dengan mencantumkan nama penulis dan tahun publikasinya di bagian akhir dari judul gambar. Dan selanjutnya sumber tersebut juga harus dicantumkan di daftar pustaka sesuai dengan tata cara penulisan referensi yang telah dijelaskan. Ini beberapa catatan ini yang mungkin sering diingatkan. Jika sumber tidak dicantumkan pada bagian akhir dari judul gambar dan dalam daftar pustaka, maka masuk dalam kategori plagiarisme. Jadi ini mohon hati-hati, tolong dijaga nama baik pembimbing, nama baik diri sendiri, nama baik alma mater, sehingga kalau ada sumber gambar dari orang lain, dari studi orang lain, dari hasil pekerjaan orang lain, dicantumkan sumbernya dan juga nama penulisnya dan juga tahunnya. Oke, selanjutnya ini catatan lain, tapi ini lebih teknis, nanti kita lihat contohnya, tapi kita coba baca dulu. Judul gambar diletakkan simetris terhadap batas kertas yang dicetak di tengah-tengah ya, jika terdiri dari satu baris. Jadi kalau terdiri dari satu baris, kurang lebih aturannya dalam format ITB seperti itu. Untuk judul gambar yang terdiri dari dua baris atau lebih, kita akan perhatikan contoh di slide berikutnya. Nanti kita akan lihat kalau contoh yang terdiri dari dua baris. Oke, kita coba tunjukkan ini hal yang lebih teknisnya. Berikut ini adalah kita kembali lagi ke bagian pedoman yang sudah dibagikan, atau mungkin Anda bisa cari. Nah, ini ada terbitan 2016, mungkin ada yang terbaru lagi, tapi kurang lebih akan semakin diperbaiki dan relatif hampir sama.
Jadi berkaitan dengan pembuatan gambar itu ada halaman-halaman terkait, yaitu mungkin di halaman bagian persiapan, di bagian awal itu ada daftar gambar dan ilustrasi, biasanya ditunjukkan dengan huruf untuk angka Romawi kecil, sedangkan gambar sendiri bagian utamanya biasanya dicantumkan dalam naskah teks. Nah, posisi bagaimana menuliskannya ini sudah ada formatnya, dan ketika gambar itu merupakan rujukan atau sumber dari citasi produk yang lain, misalkan produk dari publikasi yang lain, kita harus cantumkan sumber pustakanya di dalam daftar pustaka. Jadi kurang lebih ada 3 bagian seperti ini berkaitan dengan gambar. Ada di halaman pendahuluan, halaman isi atau bagian utama dari laporan penelitian, dan juga bagian daftar pustaka. Jika tentu saja kalau gambarnya ada sumber dari sumber yang lain, kecuali kalau gambarnya itu dari pekerjaan, dari hasil pekerjaan dalam penelitian, itu mungkin tidak perlu dicantumkan karena itu adalah hasil dari karya tulis penulis yang aslinya. Oke, kita coba lihat ilustrasi berikutnya. Nah, beberapa pedoman semakin diperbaiki dari tahun ke tahun, tentu saja ada perbedaan. Sebagai contoh, misalkan yang terbaru atau lebih terbaru dari ini mungkin akan ada petunjuk yang lebih detail bagaimana jarak, posisi, dan seterusnya. Tapi kita akan melihat format yang sudah dibagikan, dan kita akan coba mengikuti yang paling sederhana untuk bisa menyeragamkan apa yang sudah kita pelajari dan juga formatnya sudah disampaikan. Sebagai contoh, misalkan kalau dari petunjuk yang tahun sebelumnya mungkin seperti ini, tapi kemudian beberapa tahun kemudian direvisi yang ada di bab atau di pedoman penulisan dari ITB sendiri, mungkin bagaimana posisinya terhadap paragraf, bagaimana posisi gambar terhadap caption, dan seterusnya, yang mungkin terbaru sudah diperbaiki seperti ini. Yang sebelumnya mungkin cukup sederhana seperti ini, tapi kita akan coba lihat dari contoh yang template sudah dibagikan di slide berikutnya. Ini adalah contoh yang ada di slide yang ada di file untuk format yang sudah dibagikan. Nah, kurang lebih ini saya mencoba melengkapi apa yang sudah dibuat. Bagaimana kalau contohnya ketika kita memiliki caption huruf satu baris dan juga mungkin lebih dari satu baris. Jadi kalau ini posisinya ada di tengah-tengah, sedangkan ini ada di justify seperti ini, tetapi di sini ada indentasi untuk baris yang kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Kemudian dari contoh ini kita bisa melihat posisi gambar dalam paragraf. Jadi menurut saya perlu dicontohkan bagaimana posisi penulisannya gambar itu dari paragraf, dari naskah teks, dan seterusnya. Nah, kemudian gambar ini ada nomor, tentu saja ada maksudnya. Jadi sebelum gambar ini umumnya didahului dengan teks, dan gambar ini harus dipanggil atau disebutkan di dalam teks. Jadi di dalam teks atau paragraf sebelumnya itu sudah menceritakan, akan menyebutkan gambar yang relatif ada di bawahnya. Nah, misalkan di sini contohkan ditunjukkan dalam gambar nomor berapa, kemudian dijelaskan, siapa tahu ada penjelasan yang lebih detail mengenai highlight dan seterusnya untuk memperjelas judul yang mungkin cukup ringkas dituliskan di sini, dijelaskan dengan lebih baik di dalam naskah teks. Tentu saja penjelasan bisa juga dilanjutkan di bawah gambar, tetapi ada baiknya ketika dipanggil, ini dipanggil lebih dulu sebelum gambar itu ditunjukkan lebih awal, jadi teksnya lebih dulu. Kemudian ketika ada subbab atau bab, ini mungkin bisa jadikan catatan supaya tidak meletakkan gambar dulu sebelum teksnya. Jadi kalau gambar dulu kan kita tidak tahu, tiba-tiba muncul gambar begitu kan. Kalau misalkan kita presentasi mungkin lain, tapi dalam teks kita perlu memberikan deskripsi dulu baru gambar. Ya, saya pikir ini contoh yang cukup jelas, sederhana untuk membuat teks, paragraf, gambar, dan mungkin kalau misalkan ada citasi atau juga
bagaimana cara mengambil menyebutkan nomor gambar dalam teks. Selanjutnya ini beberapa catatan dalam pembuatan gambar. Jadi ada beberapa poin untuk pembuatan gambar yang mungkin masih sering terjadi kesalahan. Jadi ini mungkin bisa jadi panduan untuk lebih berhati-hati dan juga mungkin bisa menghindari. Misalkan penulisan nomor gambar masih ada kesalahan. Misalkan perhatikan spasi, titik, dan urutan gambar, karena siapa tahu kalau tidak berhati-hati urutannya akan terbolak-balik. Kemudian penulisan judul gambar, kalimat perlu diakhiri dengan titik. Judul gambar kadang-kadang juga kurang representatif dengan gambar yang sudah ada, yang ditampilkan maksudnya. Jadi mungkin perlu dipilih judul gambar yang cukup baik untuk menunjukkan itu gambar tentang apa. Jadi kita harus paham gambar itu apa, captionnya begitu ya. Kemudian kualitas gambar yang kurang terlihat saat dicetak atau sumber gambar mentahnya atau sumber awalnya itu kurang bagus. Jadi perhatikan kualitas gambar, tidak asal gambar karena gambarnya menurut saya ada maksudnya ditampilkan, jadi ditampilkan dengan baik. Kemudian penulisan deskripsi gambar, jadi posisi gambar terhadap judul, subbab, dan bab dan paragraf, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya tadi. Jadi kadang-kadang ada posisinya yang masih terpisah halaman, atau misalkan terpotong, atau misalkan terlalu jauh atau terlalu dekat dengan paragraf. Mungkin kita akan bisa lihat beberapa contoh dari latihan atau mungkin juga di segmen-segmen video berikutnya. Kemudian ada penulisan angka dalam gambar yang belum jelas. Jadi misalkan dalam gambar itu ada angka relatif kecil, jadi ketika dicetak ataupun pada saat kita lihat secara software itu pecah atau tidak bisa terlihat dengan jelas. Misalkan skala kedalaman, kalau kita menunjukkan vertical section dari atau penampang vertikal dari model geologi atau apapun itu perlu diperhatikan, apalagi kalau menggunakan software tanpa di setup atau diatur untuk penulisan gambarnya yang kecil atau apa begitu, itu biasanya tidak terlihat. Dan menurut saya itu adalah hal yang sangat penting diperhatikan, terutama untuk skala gambar yang sangat esensial ketika akan dilakukan studi lebih lanjut atau analisis lebih lanjut dari karya tulis yang sudah dibuat. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Untuk video ini kita akan lanjut di segmen berikutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.